Jaksa Yulianto. Ya, jadi saya mesti ngambil catatan. Kalau nanti ngomongnya keliru. Jadi tanggal 5, karena HP-nya kan sudah nggak ada. Jadi tanggal 5, sebentar, dong jangan terlalu. Tanggal 5 Januari 2016, waktu itu saya SMS ke Jaksa Yulianto yang intinya berbunyi, Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Terus paragraf yang kedua, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Kemudian paragraf yang ketiga, catat kata-kata saya di sini. Saya pasti jadi pimpinan negeri ini, disitulah saatnya Indonesia akan dibersihkan. Ini tanggal 5 Januari 2016 ya. Kemudian tanggal 7 Januari 2016 dilanjutkan dengan WA yang isinya antara lain, Mas Yulianto, paragraf pertama, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, sama aja. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Kemudian paragraf kedua, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak langgeng. Saya masuk ke politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya, termasuk penegakan hukum yang profesional, tidak transaksional, tidak bertindak semena-mena demi popularitas dan abuse of power. Suatu saat saya akan menjadi pimpinan negeri ini, disitulah saatnya Indonesia akan berubah dan dibersihkan dari hal yang tidak sebagaimana mestinya. Paragraf terakhir, tambahan, kasihan rakyat yang miskin makin banyak sementara negara lain berkembang dan makin maju. Jadi saya jelaskan tadi bahwa kalau kita lihat paragraf pertama, bahwa SMS ini bukan ancaman yang mengatakan bahwa kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Karena saya mengajak yang bersangkutan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Kemudian paragraf kedua, ini yang SMS tanggal 5 Januari 2016, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Jadi di sini saya menegaskan tujuan saya masuk ke politik. Karena memang salah satunya adalah penegakan hukum. Dan yang saya ingin garis bawahi, karena yang dipermasalahkan sebagai ancaman di sini, bahwa di sini disebutkan mau memberantas oknum-oknum yang sifatnya adalah jamak, bukan tunggal. Ya. Oknum-oknum sifatnya adalah jamak, bukan tunggal, ditujukan ke seseorang atau ke yang bersangkutan. Jadi itu biasa saya berdebat sama seseorang misalnya, kenapa saya masuk ke politik? Karena saya ingin memberantas oknum-oknum penegak hukum yang abuse of power dan lain-lain. Jadi ini saya jelaskan, tidak paling intinya saya jelaskan tentunya arti daripada SMS itu sendiri. Ya, kemudian kalau tadi saya tambahkan juga bahwa di WhatsApp tanggal 7 Januari 2016 itu adalah pengulangan ya, yang saya sampaikan kepada yang bersangkutan, hanya disampaikan dengan bahasa yang lebih halus lagi. Ya, jadi intinya itu saja. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa cuma tadi saya sampaikan juga bahwa selama saya diperiksa 1,5 tahun yang lalu sampai hari ini, saya belum pernah melihat barang bukti HP daripada saudara Yulianto. Itu ditunjukkan ke saya. Ya bisa saja dia tidak mau menyerahkan HP-nya. Kan seharusnya dia harus mau menyerahkan HP yang berisi SMS itu sebagai barang buktinya. Kemudian yang ingin saya tambahkan di sini bahwa HP saya pun juga sudah tidak ada, kita tahu. Ini kan sudah lama terus sudah diam kasusnya ya. Dan saya ganti HP juga setahun bisa sekali 2 kali. Saya rasa orang lain juga begitu. Karena pemakaian yang intensif. Saya ingin menambahkan lagi di sini bahwa ini bermula dari kasus Mobile Aid ya, yang tentunya tidak ada kaitannya dengan saya. Ya. Jadi SMS ini tujuannya juga untuk menegaskan, ini satu hal yang ironis, saya berjuang dengan segala pengorbanannya di politik, ya, yang mana kemudian
disangkut pautkan dengan kasus Mobile Aid yang sebenarnya juga bukan kasus dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Ya, saya bisa mengatakan ini karena kenapa? Jelas keputusan Panja Komisi 3 DPR RI ya tanggal 17 Maret 2016 lalu mengatakan bahwa SMS saya itu bukan satu ancaman. Karena memang sifatnya jamak. Ya, jadi memberantas kan normatif, memberantas korupsi yang dibuat oleh oknum-oknum. Ya, jadi kata-kata oknum-oknum itu harus digarisbawahi. Bukan tunggal, bukan ditujukan kepada seseorang yang pasti. Kemudian tanggal 29 November 2016 lalu ada putusan pra-peradilan ya, bahwa Kejaksaan Agung diminta menghentikan kasus Mobile Aid. Itu jelas. Jadi itu sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi memang betul sekali bahwa apa yang saya duga, meskipun saya tidak ada kaitannya, bahwa SMS ini saya buat ya, sedemikian rupa ya, untuk menegaskan saya masuk ke politik itu untuk membuat Indonesia lebih baik. Ya, tidak ada maksud mengancam. Kalau mengancam tidak begitu. Orang mengancam itu mengatakan bahwa misalnya kalau saya jadi pimpinan saya akan bunuh. Nah, itu ngancam. Ini kan saya katakan. Ya, suatu saat saya akan jadi pimpinan negeri ini dan salah satu alasan saya masuk ke politik adalah memberantas oknum-oknum. Oknum-oknum tapi yang ada tambahnya di situ, yang abuse of power, yang kemudian transaksional, ya dan lain-lain. Mengapa media laut SMS? Karena waktu itu saya di luar negeri. Jadi saya kan tidak tahu menahu kasus ini kemudian ramai di media massa saja. Saya di luar negeri, kalau tidak salah saya mengirimkan itu dari Los Angeles, dari Amerika. Ya, awal tahun 2016 ketika saya lagi kunjungan ke sana. Ya, jadi saya mau rangkum supaya jelas. Sebelum saya nanti ada pertanyaan. Jadi pertama, ada kasus Mobile Aid yang diangkat, yang diperkarakan oleh Kejaksaan Agung. Dan kasus itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Dan dalam pandangan saya juga bukan kasus. Dan itu terbukti dengan keputusan daripada pra-peradilan tanggal 29 November 2016 yang meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan kasus Mobile Aid. Saya katakan bukan kasus, ya jelas bukan kasus karena itu adalah sesuatu yang semua ada di laporan keuangan di mana Mobile Aid waktu itu statusnya sudah terbuka ya, sudah go public. Ini yang pertama. Jadi itu objek awalnya. Kemudian kaitan dengan saya tidak ada kaitan sama sekali ya di dalam proses